Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mekanik Junior di sini. Salam kuku ireng, salam suhu ya. Salam hormat buat para suhu. Nah, ini berlaku untuk para teman-teman kita ya yang baru terjun di dunia perbengkelan ya. Jadi kali ini saya akan membagikan cara memasang kampas kopling ya. Pemasangan kampas kopling. Jadi untuk pemasangan kampas kopling ini bagian dalam ini jangan sampai ada yang terbalik ya, atau jangan sampai ada yang salah. Ini karena kalau ada yang salah motor nggak bakal jalan, ataupun sekalipun jalan biasanya dia kurang tenaga atau bisik gitu. Ini untuk jenis Satria F ya. Oke, yang pertama ini yang lebih penting ya. Jadi kita jangan lupa untuk di lumeri oli ya. Kita banjur kita mandiin pakai oli semua kampas kopling bolak-balik kita harus lumuri oli terlebih dahulu. Begitupun dengan platnya ya. Plat kopling juga ini harus dilumuri oli. Jadi kalau misalkan posisi kering dia nggak mungkin si oli langsung nyiram ke bagian sela-sela ini ya. Jadi kita harus lumuri dulu. Jadi takutnya kalau misalkan kita nggak lumuri atau dikasih oli lebih dulu gitu, takutnya begitu kita pasang dia nggak kena oli, selip, nanti terjadi keausan ya. Jadi gesekannya dia nggak ada pelumas. Oke, yang pertama ini bolak-balik ya bebas untuk kampas kopling ini bebas ya. Nah, untuk bagian plat kopling kita perhatikan ya, ini jangan sembarang pasang ya. Sebenarnya sih mau bolak-balik juga nggak masalah, cuman di sini kita ngikuti standar dari pabrikan. Nah, caranya ini kan ada dua sisi. Yang pertama ini sisi yang di sini kan rata nih ya. Ini rata, gigi-giginya ini rata nih. Nah, sedangkan yang sebaliknya dia agak kerucut gitu ya. Nah, nggak tajam. Sedangkan yang sebaliknya ini tajam dia. Nah, ini. Jadi untuk posisi yang tajam, yang rata ini di luar, sedangkan yang kerucut ya, yang agak nggak terlalu tajam ini dia posisinya di dalam begini. Oke, lanjut kampas kopling lagi, plat kopling dan seterusnya gitu ya. Ingat ini jangan sampai terbalik. Ini untuk bagian yang rata dia di luar, sedangkan yang bagian kerucut ini ya, yang enggak terlalu dalam ini bagian di dalam. Lanjut kampas kopling, lanjut plat, lanjut kampas kopling lagi. Ini harus tersiram oli ya teman-teman ya. Ngantuk dia, tidurlah ngantuk. Nah, lanjut plat lagi. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi dia Satria F. Untuk standarnya ya, kampas koplingnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kampas plat dan seterusnya gitu. Lanjut kita pasang, jangan lupa ya setut. Untuk setut juga kita harus lumeri oli ya, harus kita siram oli dulu setut, dan juga kelaharnya juga jangan lupa ya. Ini posisinya jangan sampai terbalik ya. Nah, ini untuk bagian si kelahar ada di dalam setut.
lanjut kita pasang. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk pemasangan kampas kopling yang masih standar ya, yang dia masih ininya masih bagus ya, rumahnya ini masih bagus. Nah, ini tips dari saya. Saya dulu pernah mengalami motor Vixen dengan keluhan masuk gigi sama sekali nggak jalan, ngejengat pun nggak jalan gitu sama sekali. Kopling dilepas, gas ditarik, dia nggak jalan. Nah, ternyata pas saya bongkar, ini dia si rubah kopling ini udah aus banget. Itu kalau nggak salah tahun 2000, Vixen tahun 2017 ya. Kalau untuk kasus yang ininya dalam, mau motor apa aja ya jenisnya, mau motor Supra, Grand, Pega, apa aja pokoknya. Nah, untuk teman-teman yang misalkan budgetnya kurang ya, karena ini ganti ini kan lumayan ini sekitar ya, yang murah-murah ini sekitar 60-an ya. Ini kalau yang ori 100 lebih nih, yang original ya, yang awet. Nah, kasusnya kalau misalkan ininya dia udah dalam, ini untuk bagian mangkok kopling yang bagian luar ataupun yang bagian di dalam. Nah, biasanya kan sering tuh terjadi ininya aus. Nah, caranya untuk teman-teman yang nggak mau ganti ini ya, kita akalin aja. Nah, caranya ini untuk jenis motor apa aja ya. Jadi kan posisi ininya kan dia udah pasti dalam, nambah dalam kan si posisi plat koplingnya ini. Kita tambahin satu lagi, satu biji, kita tambahin satu lembar ini ya, satu lembar plat kopling. Nah, lanjut kita gerinda, kita habiskan ini ya, kita habiskan set. Karena kalau posisi ditambahin satu ininya nggak digerinda, dia akan ngadu, jadi kampas sama kapas, nah, yang ada hancur. Nah, jadi untuk teorinya kenapa ini harus dipapras, karena dia di sininya ada plat. Nah, jadi plat dengan plat. Nah, lanjut misalkan ini yang standar ya, yang masih ya. Nah, yang standar. Nah, misal kita mau tambahin satu karena ininya rumah koplingnya udah dalam, kita tambahin satu dengan ininya yang di gerinda. Nah, yang di gerinda bagiannya di dalam. Nah, jadi termasuk 3 in 1 ya. Jadi dia multifungsi. Jadi yang di gerinda itu kita namakan katakanlah sebagai plat sama kampas jadi satu gitu. Nah, posisi yang di gerinda itu adanya di dalam. Lanjut kita pasang. Dijamin 100% ya, saya jamin. Kalau misalkan gagal, kalian boleh omelin saya ya. Nah, ini berlaku buat yang budgetnya minim ataupun yang akal-akalan aja ya gitu ya, supaya motornya kembali bertenaga. Oke, begitu aja, terima kasih. Salam mekanik, salam kuku ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat para pejuang ya, pejuang mekanik, khususnya yang baru terjun di dunia perbengkelan, biasanya menemui problem-problem. Tetap semangat teman, karena saya pun dulu belajar nggak langsung mulus semuanya langsung jadi, nggak. Saya praktek otodidak kurang lebih 7 unit dulu, itu baru 1-2 guru ya. Jadi kita prakteknya bukan di motor orang lain dulu, motor kita sendiri. Sampai satu baut pun dalam 1 unit itu harus tercopot semua, dicopot, dibersihin, kita pasang lagi. Gimana caranya motor hidup sampai hidup kembali. Nah, begitu ya teman-teman, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.